materi tentang teori belajar untuk memenuhi nilai UAS dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang berpikir dan bernalar. Jadi banyak orang mengatakan bahwa berpikir dan bernalar itu sama, namun sebenarnya berbeda. Jujun S. Suramastri mengatakan bahwa berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Lalu, hakikat dari penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang bersifat pengetahuan. Akan tetapi, semua kegiatan berpikir dan menalar itu merupakan suatu kegiatan yang adapun proses berpikir dan bernalar, yang pertama mengerti, yang kedua memutuskan, dan yang terakhir menyimpulkan. Mengerti yaitu tahap ketika seseorang memahami segala aspek dari objek yang diminati. Yang kedua memutuskan, yaitu menetapkan kesimpulan sementara berdasarkan fakta-fakta yang ada. Lalu yang ketiga menyimpulkan, yaitu memberikan kesimpulan yang pasti mengenai objek yang diminati setelah fakta-fakta yang diuji kembali kebenarannya. Lalu ada pun jenis-jenis berpikir, yaitu berpikir deduktif, berpikir induktif, dan berpikir evaluatif. Yang pertama, berpikir deduktif merupakan suatu proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Contohnya, semua manusia akan mati, kesimpulan ini. Lalu Pluto adalah manusia, itu kesimpulan tersebut. Jadi Pluto akan mati. Ini merupakan kesimpulan deduktif. Yang kedua, berpikir induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomen individu untuk menurunkan suatu kesimpulan atau inferensi. Yang ketiga, berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif dimaksud dengan pembahasan ini adalah berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat dan tidaknya suatu gagasan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar. Yang pertama, Philip Ting menyatakan bahwa belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaktif aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Yang kedua, lebih lanjut, Surya menyatakan bahwa belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun jenis-jenis teori belajar, yang pertama, jenis teori belajar behaviorisme adalah salah satu teori belajar yang paling tua. Tokoh belajar behavioristik yaitu yang pertama Edward Lee Korsdick, yang kedua Ivan Petrich Lovin, yang ketiga Boris Friedrich Kimmer, yang ketiga yang keempat Robert Kidney, yang kelima Albert Bandura. Teori belajar kognitif. Istilah kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan informasi. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu kematangan, pengalaman, interaksi sosial, dan ekuilibrasi. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme mengacu pada filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk dari diri sendiri. Teori konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari pengetahuan dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhan tersebut dengan bantuan manusia. Ciri-ciri belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, menyokong pembelajaran secara kumulatif. Yang kedua, menggalakkan dan menerima usaha yang dilakukan peserta didik. Yang ketiga, menggalakkan proses inquiry serta didik melalui ejaan dan eksperimen. Lalu ada pun prinsip-prinsip konstruktivisme, yaitu pertama, pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri. Yang kedua,
belajar sosial, yaitu perluasan dari teori belajar perilaku tradisional. Ada dua jenis pembelajaran melalui pengalaman. Pertama, pembelajaran melalui pengalaman dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain. Yang kedua, pembelajaran melalui pengalaman meniru perilaku model meskipun model tersebut tidak mendapatkan penguatan negatif. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sosial. Yang pertama, faktor endogen. Faktor-faktor ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, faktor sugesti, yang kedua, faktor identifikasi, yang ketiga, faktor imitasi. Lalu yang kedua, faktor eksogen, yaitu faktor yang mempengaruhi sikap sosial anak. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga materi ini dapat menambah wawasan dari teman-teman